Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai konsep multimedia dan bagaimana mengimplementasikan konsep tersebut untuk pembelajaran eh, mata pelajaran PA kita. Oleh karena itu, eh, kita akan membagi pelajarannya dalam dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan mengenai konsep dan teori. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai implementasi dari pembuatan multimedia pembelajaran PAI. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita kaji dalam perkuliahan kita. Yang pertama adalah mempelajari konsep dasar. Ini hanya pemahaman, pengertian-pengertian, dan teori-teori. Kemudian yang kedua adalah mempelajari multimedia interaktif dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metodologi pengembangan multimedia dalam pembelajaran. Kemudian nanti pada tahap berikutnya kita akan melihat contoh-contoh bagaimana multimedia interaktif untuk pembelajaran PAI, komik, sains, dan sebagainya. Itu hanya tahap melihat saja. Kemudian pada pertemuan berikutnya, yang kelima, ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi multimedia pembelajaran interaktif melalui Android. Baik, kita akan belajar mengenai konsep dasar multimedia, karena kalau tidak paham dasarnya, tentu saja kita tidak bisa memahami keseluruhan materi yang kita pelajari. Nah, sejarah multimedia itu dulunya dia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan berbentuk gambar diam, teks, gambar bergerak, gambar saja, kemudian gambar bergerak yang kita sebut sebagai video, dan gambar gerak tapi sifatnya adalah animasi. Nah, dulu membuat animasi itu juga susah, digambar satu persatu. Nah, sekarang tidak, cukup buat gambar masternya, nanti oleh komputer itu akan diolah kembali. Nah, ini bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan profesional. Kita membuat media sesederhana mungkin tetapi dapat dipahami oleh siswa-siswa kita nantinya. Dan kemudian multimedia juga termasuk konsumsi indera pendengaran atau audio. Nah, hari ini perkembangan multimedia sudah masuk dalam ranah gambar yang bergerak dalam film yang kita sebut sebagai 3D. Kemudian berkembang lagi menjadi virtual reality atau VR. VR itu berarti pakai alat yang dipasang di mata, kemudian kita melihat seolah-olah itu nyata. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dinosaurus atau T-Rex mau menyerang, itu seolah-olah Bapak Ibu ada di sebuah taman dinosaurus aslinya gitu. Kemudian ada augmentative reality, mendengar seolah-olah itu nyata. Kalau Bapak Ibu ingin melihat multimedia yang begitu canggih hari ini, mungkin bisa masuk ke dalam studio 5D, bukan 3D lagi sekarang. Jadi kita melihat seolah-olah kalau ada ular itu keluar bergerak, dia sekarang mau menggigit kita. Nah, spontan otomatis reaksi tubuh itu akan bergerak ketakutan karena sensor atau stimulus yang masuk ke dalam otak kita mengasumsikan atau mempersepsikan bahwa itu adalah nyata. Nah, itulah kehebatan dari multimedia ketika memberikan gambaran persepsi kepada otak manusia melalui stimulus yang masuk melalui mata. Jadi sebagai guru kita tidak bisa melepaskan diri dari multimedia yang akan kita gunakan sebagai
media pembelajaran. Dan ini pun video ini pun juga termasuk dalam multimedia, karena kita tidak lagi bertemu secara langsung, tetapi juga bertemu melalui tayangan video. Multimedia itu apa sih? Nah, berhubungan dengan penggunaan lebih dari satu jenis media. Jadi namanya multi. Multi itu banyak, medium, perantara. Jadi media yang digunakan banyak, bukan hanya satu. Kalau satu kita sebut media. Bapak membaca koran, koran itu media satu, berarti tidak multi. Tapi kalau Bapak menerima informasi pembayaran gaji melalui WhatsApp, kemudian dari pengumuman di email, kemudian menerima juga dari suara telepon, maka itu sudah masuk multi, karena bukan dari satu media informasi itu kita mendapatkan, ya. Jadi multimedia artinya penggunaan lebih dari satu jenis media untuk menyajikan informasi. Jadi pembelajaran itu tidak harus melalui kelas. Hari ini pembelajaran itu bisa melalui gadget, bisa melalui komiks, bisa melalui alat yang biasa digunakan oleh siswa di rumah sehari-hari. Nah, ini tentu ketimbang anak-anak itu mengkonsumsi film-film yang tidak bermanfaat, maka lebih baik Bapak Ibu yang menyampaikan informasi pelajaran dengan cara yang kreatif dan tetap menarik, seperti halnya pelajaran-pelajaran yang diterima melalui YouTube, film-film yang tidak berguna itu. Nah, jadi dalam era sosial media ini, membanjiri informasi kebaikan itu adalah solusi. Jadi kita tidak mampu menahan banjir informasi karena itu sudah terjadi, tapi kita merubah bahan informasi yang membanjiri mereka itu dengan bahan-bahan yang baik, sehingga yang masuk stimulus ke otak mereka adalah stimulus yang baik. Jadi multimedia itu adalah perpaduan berbagai media format file yang berupa teks. Jadi kalau kita sudah bicara multimedia, artinya kita sudah bicara konten dalam artian digitalisasi konten, ya. Baik itu bentuknya adalah teks, gambar berbentuk vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi. Jadi file itu digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik. Jadi multimedia itu kombinasi data atau media untuk menyampaikan satu informasi sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik, reality, ya. Jadi kalau bukan untuk disampaikan hanya untuk dokumen pribadi, tentu saja itu tidak termasuk dalam pemahaman multimedia. Ada beberapa kategorisasi multimedia yang kita harus pahami. Pertama, kategori video. Kemudian ada kategori animasi. Kemudian ada juga kategori teks dan berbentuk gambar. Jadi 4 kategori ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran PAI. Bapak Ibu mengajarkan teknik berwudu, itu bisa melalui tayangan di video. Atau kalau tidak pede menjadi modelnya, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik kategori multimedia animasi. Jadi biarkan gambar kartun yang mempraktikkan. Atau sudahlah, saya maunya teks saja biar mereka paham. Nah, kalau untuk anak-anak yang usia sudah SMA, mungkin teks itu bisa kita gunakan, ya, untuk mendeskripsikan sebuah pelajaran. Nah, kalau untuk anak-anak yang TK itu memang lebih kompleks, ya, karena kita
harus simple, tetapi media yang digunakan itu juga harus betul-betul dapat diterima oleh mereka. Maka biasanya bentuknya adalah gambar, Bapak Ibu. Kemudian multimedia ini bisa sifatnya online, bisa juga offline. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan Zoom, Google Class itu online. Tapi kalau mau menggunakan pertemuan langsung itu berarti media offline. Itu bisa kita mengirimkan komis, gambar dan sebagainya. Itu offline ya. Dan jangan lupa bahwa yang disebut sebagai multimedia itu adalah punya sifat interaktif dalam pembelajaran. Nah, penggunaan multimedia itu bisa ada banyak macamnya ya. Ada dia berbentuk film 2D ataupun 3D, 2D atau 3D. Kemudian ada yang comics science. Jadi ilmu sains itu kita jadikan materi seperti comics atau poster ya. Poster itu berarti gambar-gambar yang menarik, itu disebutnya sebagai gambar yang sifatnya diagram ya, poster. Kemudian augmented reality itu suara gambar seolah-olah nyata. Virtual reality juga sama. Kemudian ada juga penggunaan games dan quiz digital interaktif. Ini sekarang banyak sekali yang berbasiskan gratis ya, animasi ataupun aplikasi game ataupun kuis yang sifatnya interaktif, digital, dan tidak perlu berbayar. Ini bahkan untuk student, untuk teacher itu banyak disediakan secara gratis. Kemudian ada juga flip, nah flip ya, dan sebagainya. Itu penggunaan kelebihan multimedia itu kita penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi ini punya kemampuan untuk mengakses informasi secara up to date, kemudian memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak, dan sifatnya adalah multisensorik karena dapat merangsang indera, mengarahkan perhatian dan tingkat retensi yang lebih baik, kemudian menarik perhatian dan minat karena gabungan audio, visual, dan motion. Apalagi manusia memiliki keterbatasan daya ingat. Apa yang saya sampaikan tadi beberapa menit yang lalu belum tentu Bapak Ibu sekalian ingat. Tapi dengan direkam di media kita bisa mereview, mengulang kembali, ya, merepetisi ingatan kita, merekognisi kembali ingatan kita dengan lihat ternyata itu yang tadi diajarin Pak Imam toh gitu kan. Kemudian meningkatkan kualitas penyampaian informasi, dan yang paling penting adalah bersifat interaktif. Jadi jeda-jeda seperti ini berguna untuk apa interaktifnya, kita bisa di situ menyampaikan pertanyaan secara langsung, kemudian setelahnya kita berikan tugas secara langsung dan mereka langsung memberikan jawabannya saat itu juga. Itu interaktif ya. Jadi bukan seperti video yang hanya di dogma. Nah, kita bisa menyampaikan bagaimana pendapat kamu, mereka sampaikan dalam media atau tugas online yang kita berikan kepada mereka. Jadi sistem multimedia itu harus ada hardware, itu berupa perangkat, penyimpanan, jaringan, sistem komputer, dan penampil. Jadi komputer layar ini adalah penampil. Software itu adalah bahasa pemrogramannya. Jadi aplikasinya yang digunakan teman softwarenya. Bapak Ibu menggunakan PowerPoint itu adalah software, Canva itu adalah software, Kahoot, Quizzes itu adalah software. Jadi bukan itu adalah bahasa pemrograman yang tidak bisa kita lihat kecuali kita hanya bisa menggunakannya. Nah, keluarannya atau tampilannya itu ada di hardware.
Ya, baik saudara sekalian, untuk desain sistem multimedia, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mendesain sebuah sistem media. Setidaknya 3 hal pokok yang harus kita pertimbangkan, yaitu media yang paling tepat untuk suatu rencana pembelajaran, suatu tasking. Kemudian lingkungan yang tepat untuk media tersebut, dan efek yang diharapkan dengan mengkombinasikan media-media tersebut. Jadi kalau ingin umpamanya memberikan pelajaran tentang praktik sholat dan bacaannya, nah media apa yang paling tepat? Maka media yang paling tepat itu menurut saya itu adalah dengan menggunakan audiovisual atau video pembelajaran. Jadi Bapak sebagai guru mempraktikkan cara sholat yang benar dengan bacaannya, atau guru olahraga mempraktikkan cara umpamanya basket, melakukan dribble bola agar melakukan gerakan tersebut dengan baik dan benar, maka dicontohkan melalui cara-cara yang tidak mungkin dijelaskan dengan naskah atau teks, itu harus dengan praktik. Nah, itu dengan video tentunya. Kemudian lingkungan yang tepat untuk media tersebut, artinya kalau anak itu belajar di lingkungan yang di situ tidak ada internet yang baik untuk video, maka tentu saja videonya jangan terlalu besar, ya, jangan terlalu sulit, jangan sampai 20 menit. Nah, kalau bapak-bapak kan dosen beda, nah kalau anak-anak kan belajar, mereka cara yang beda. Jadi kalau memang bisa dibuat singkat, sedikit-sedikit tapi bisa diakses dengan mudah, itu lebih baik sebetulnya Pak. Kemudian efek yang diharapkan dengan mengkombinasikan media-media tersebut, nah, ini juga harus diperhitungkan. Kemudian media audio itu, ini ada kita dapat satu panduan menggunakan media audio jika informasinya bersifat sederhana, jadi tidak terlalu rumit Pak. Butuh pendengaran saja. Informasinya bersifat pendek, nah itu juga cukup dengan audio, ya. Kemudian informasi hanya dibutuhkan saat itu saja, contohnya ketika pengumuman, silakan kerjakan halaman sekian sampai sekian, dah, itu sudah memahamkan, selesai. Informasi berisi event dalam waktu tertentu, ya. Kemudian informasi yang dibawakan membutuhkan respon langsung, silakan dijawab atau segera kerjakan soal ini dan soal itu sekarang juga. Kemudian sistem visual dari manusia terlalu sibuk, jadi seperti sedang berkendara atau sedang dalam keadaan sulit untuk melihat dua arah, ya, maka gunakan audio untuk media pembelajaran kita. Atau lokasi terlalu gelap atau terlalu terang, itu juga lebih baik menggunakan audio. Kemudian manusia harus terus bergerak dalam melakukan tugasnya, umpamanya Bapak Ibu tidak bisa memberikan atau merekam video, maka merekam dengan suara. Kemudian media visual digunakan jika informasinya bersifat kompleks, informasi bersifat panjang, kemudian dibutuhkan beberapa saat kemudian berisi lokasi dalam ruang, kemudian informasi yang dibawakan tidak butuh respon langsung, sistem audio dari manusia terlalu sibuk, lokasi terlalu bising, dan manusia bisa tetap diam pada satu posisi tertentu dalam melakukan tugasnya. Jadi sambil mengerjakan sesuatu, mereka mencuci atau mengasuh adiknya, mereka bisa sambil mendengarkan pembelajaran melalui media visual. Ini juga penting. Jadi itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian tentang penggunaan media yang tepat untuk pembelajaran yang kita berikan pada siswa-siswi kita. Sekian pembelajaran kita pada
kesempatan pertemuan ke-8 ini Bapak Ibu sekalian. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan melalui halaman YouTube. Semoga seperti biasa jawaban diberikan melalui di penugasan yang ada di portal ya. Jadi supaya terekam pekerjaan kita semua dan menjadi nilai, tidak menjadi pertanyaan bagi lembaga apakah mahasiswa mengerjakan tugas atau tidak, maka tolong semua hasil penugasan itu melalui halaman portal PJJ PAI yang sudah tentukan, dan waktunya juga sudah ditentukan di portal tersebut. Demikian, terima kasih sekali lagi, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.